Iya. Kalau sama Justin jangan panggil Om ya. Coba dicek dulu dong. Juma live kan nggak di Oh YouTube? iya Mas Justin. Kalau nggak di live kan di YouTube-nya nggak usah Bro Justin. Oh iya. Oke. Harus live kan supaya orang tahu, supaya ketahuan Juma ini gimana, hasilnya sesuai nggak dengan datanya. Membawa data ya. Host, Udah, gak usah lama-lama, cepatlah. Biar aku buat mencret kau. Cepatlah. Sayang. halo host. Sayang. Iya lagi makan. Sayang. Hostnya lagi Maksud makan. aku gini Lanjut, host. sayang. Jadi gini, supaya diskusinya Justin dengan Juma ini berkelas, Dia lagi makan. setiap ocehan, setiap perbicaraan harus bisa divalidasi data. Kalau nggak diturunkan. Kalau nggak ada data diturunkan. Kalau nggak ada data ya, langsung kaget kau kan. Oke, harus live. Coba dicek dulu teman-teman. Debat by data. Nah, silakan. Harus Silakan. berdasarkan data. Harus ada datanya ya. Ya, harus Oke, berdasarkan silakan. Menyanyi Ya, lah. dimulai Kak. Siapa duluan? Ya, nih? silakan. Anda beneran sih, Atau silakan. Mas Justin? Iya, saya duluan. Oke Silakan, lah ya. silakan. Singkat saja 1 menit Oke, aja mulai ya. ya. Oke. mulai. Oke, Vero, Oke, izin ya, mulai. Abang Justin mulai ya, lawan Om Juma ya. Oke. Ya. Ya. Jadi begini, host ya, Abang Justin akan bicara. Ini untuk Om Juma nih, ya, Om nih. Jadi begini, ada 2 hal. Pertama, yang ingin saya tekankan bahwa cara pandang Islam terhadap Qur'annya kami hormati. Kalau kalian memandang, setahu kami, kalian memandang dan meyakini, ya meskipun belum bisa membuktikan menurut saya, bahwa kitab suci itu made in sorga, dibuat oleh Allah dan diserahkan kepada Muhammad lewat perantara atau kurir, yaitu Jibril, pengantar, ya kan? Kami hormati itu, tetapi jangan paksakan kami juga harus seperti itu. Itu deritamu, bro. Jadi silakan buktikan sampai komen thread, nggak boleh ya, sampai kiamat. Kau membuktikan bahwa kitab itu turun dari surga gedebuk. Oke, baru kami percaya. Oh, betul ada kitab turun gedebuk. Mazmur, Torah juga turun gedebuk begitu. Silakan. Poin kedua, ya. Poin kedua. Saya ingin jelaskan Alkitab. Alkitab tidak seperti yang kau tanyakan itu. Pertanyaanmu nggak nyambung. Kau nanya tentang sambal, kita sedang bicara bukan sambal. Waktu. Ya silakan dikat saja kalau sudah. Masih ada 40 menit, jangan diganggu. 40 menit. 40 detik. Alkitab itu bukan kitab supranatural seperti kau itu turun ke debuk dibuat oleh Allah, tidak. Kitab suci itu adalah tulisan-tulisan manusia sepanjang abad menceritakan tentang apa yang mereka alami, tentang karya Tuhan Sang Pencipta. Kau tidak mungkin tahu itu. Makanya kitab suci itu berselarasan dengan sejarah, tidak berdiri sendiri. Sejarah mengatakan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kau nyatakan lahir di pohon pinang, pohon kurma di tanah Arab. Nggak nyambung, bro. Itu. Jadi kitab suci ini berisi tentang kesaksian. Terima kasih. Oke, baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dan semangat siang teman-teman Kristen. Ya. Tema kali ini adalah keautentikan kitab. Jadi Al-Quranul Karim itu disampaikan kepada umat Islam di Indonesia itu berdasarkan dari 2 hal. Yang pertama dilisankan, dihafalkan. Yang kedua melalui tulisan. Mana duluan antara hafalan dengan tulisan? Nah, itu dulu yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen ini yang tidak pernah belajar tentang kodifikasi Quran. Jadi begitu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu seketika sahabatnya menghafalkan. Saya ulang, seketika sahabatnya menghafalkan. Lalu kemudian menuliskan. Yang pertama menghafalkan, kemudian menuliskan. Jadi sumber Al-Quran itu yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah tulisan. Jadi kita memiliki sumber daripada ayat kitab suci kita itu adalah hafalan. Jadi para sahabat ini menghafalkan Quran. Nah, itu dulu yang menjadi poin. Sementara Bible, Yesus itu penerima firman.
My name is Joseph Deraney, and I am the chair of cardiovascular. Yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman yang diterima Yesus ini tidak ditambahi, tidak dikurangi oleh Yesus. Apa menurut Yesus pengakuannya? Diterangkan oleh pengarang, ya wartawan ya maksud saya, penulis yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus memberikan segala firman. Berarti sumber firman adalah Yesus. Satu. Kaidah yang digunakan oleh Yesus adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Yesus tidak Habis waktunya. tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Oke, silakan. Habis. Abang Justin. Oke, Dinda Veronica dan Dinda Anak Allah dan Om Zuma, Abang Justin akan menanggapi ya. Oke, mudah sekali ya. Tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan dua hal. Saya minta intinya kau buktikan bahwa kitab suci itu turun dari langit, tapi kau menyebut kodifikasi. Loh, saya minta data yang mengkodifikasi itu Muhammad, bukan Utsman. Kenapa harus Utsman yang mengkodifikasi? Dan dari buku yang saya baca tadi, itu yang dikumpulkan bukan penghafal, tapi penghafal beserta mushafnya. Bahkan yang diminta oleh Utsman, dia mengutus siapa tuh? Said ya, bin Sabit atau siapa namanya, mendatangi Ibnu Mas'ud misalnya. Yang diminta, hei, mana hafalanmu? Coba kau hafalkan. Kau tuliskan, apa kau katakan hafalanmu? Tidak. Yang diminta adalah apa? Mushafnya. Dan ternyata mushaf Ibnu Mas'ud berbeda dengan yang lain. Ya, Ubay bin Ka'ab juga berbeda. Ada tulisan, ada kata yang ditambahkan tadi. Repot kalau seperti ini. Artinya tidak ada kodifikasi zaman Muhammad. Kau tadi mengatakan hafalan dan tulisan. Mana buktinya Muhammad menuliskan itu? Mana? Sekretarisnya mana? Kenapa berbeda-beda penulisannya? Itu pertama. Saya tidak akan membahas Quran. Saya nggak hobi sebenarnya. Saya akan bahas Alkitab. Kau tadi mengatakan bahwa Yesus menyampaikan firman yang dari Bapa. Loh, itu tugas Mesias. Al-Masih itu adalah sang atau si yang diurapi. Dia nabi, imam, raja, dan hakim. Kalau di tempatmu Al-Masih itu kan pengusap. Diusap-usap, dipijat-pijat. Loh, itu Al-Masihmu, bro. Al-Masih kami itu menyampaikan tugas kenabiannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku mendengarkan. Bapak, Habis aku waktunya, berdoa. Om. Waktunya habis, Makasih. Om. Habis waktunya. Oke, Bang Om Iya. Zuma mulai. Oke, jadi Rasulullah itu sebagai sumber. Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai sumber. Dia menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Dah selesai. Yesus juga sebagai sumber. Yesus, lepas dari Yesus siapa yang menghafal? Tak ada yang menghafal. Lalu keautentikannya diuji dengan cara apa? Tak tahu. Makanya satu-satunya cara untuk mengalah, ya kitab kami bukan jatuh dari langit. Yang mengatakan jatuh dari langit sopo? Yesus sebagai sumber. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saya minta, mana firman yang Yesus tidak tambahkan itu? Yesus tidak menambahkan perkataan Tuhan. Yesus tidak mengurangi perkataan Tuhan. Mana ke seluruh firman yang Yesus sampaikan yang tidak bertambah dengan kata-kata pengarang kitab saudara? Tunjukkan. Yesus melontarkan firman kepada muridnya. Muridnya menangkapnya dengan cara apa? Menghafalkan, mana bukti? Menuliskan, mana bukti? Ayo, mana buktinya? Mana bukti Yesus memerintahkan kepada muridnya menulis? Tidak ada. Mana bukti Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk menghafal? Tidak ada. Lalu firman yang Yesus terima ini disampaikan dengan pola apa? Lalu yang karangan-karangan yang kalian tuliskan itu, yang kalian imani itu dari mana asalnya? Ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW jelas apa yang disampaikan itu yang dihafalkan. Sejarah penulisan Al-Quran, sejarah penghafalan Al-Quran itu jelas. Lalu dari kalian mana? Yesus menerima firman. Setelah terlontar dari mulut Yesus, siapa yang menerima? Tunjukkan kepada saya. Contoh,
Pada mulanya adalah firman. Kapan Yesus menerangkan itu? Kapan Yesus menerima firman itu? Lalu Yesus mengucapkan dengan cara apa? Siapa yang menerima, siapa yang mendengarkan, siapa yang menghafalkan, siapa yang menulis? Oke, waktunya Tidak habis, akan Om Zuma, Anda waktunya temukan. habis, waktunya habis. Waktunya habis. Ayo aja. Sekarang giliran Baik. Bang Justin ya. Makin Udah mulai seru. Bang Justin ya. Baik. Udah mulai, oke. Dinda Veronica, izinkan abang untuk menjawab Om Zuma. Baik Om Zuma ya. Saya akan menanggapi tentang Alkitab dulu, tapi nanti ya Al-Quran ya, Al-Quran dulu ya. Tadi kamu mengatakan bahwa hafalan, loh, yang saya challenge tadi di sini ketika Quran dikumpulkan pertama nih, lihat baca, baca, pengumpulan Al-Quran. Al-Quran artinya belum pernah dikumpulkan, tersebar, tidak semuanya menghafalkan sama. Makanya oleh Utsman perlu dikumpulkan. Tuh, ada mushaf Pra Utsmani di sini, tidak ada beberapa penghafal, nggak ada. Ini mushaf oleh penghafal itu, bahkan banyak yang tidak menghafalkan, mungkin dari tangan kedua. Makanya dikumpulkan dan dikodifikasi bukan oleh Muhammad. Harusnya kan Muhammad itu mengkodifikasi. Ini loh surah Al-Baqarah. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surah Al-Baqarah? Surah 113 juga tidak. Itu deritamu. Dan ternyata banyak sekali ada kronologi yang tidak disampaikan oleh kamu. Oke, saya bahas Alkitab. Saya sangat senang membahas Alkitab. Ya, enggak. Saya sangat senang membahas Alkitab. Di sini, karena waktunya singkat ya. Jadi Alkitab itu bukan ditulis oleh Allah, oleh Yotefafe, tidak seperti itu. Tapi ditulis oleh banyak penulis, bahkan Musa pun menulis. Jadi kalau kau mengatakan Yesus, sumbernya Yesus, ya diketawain kodok lah. Ada bro, cara pandang seperti itu. Alkitab ini buku yang catat. Buku yang supernatural, tetapi mampu mengangkat hal yang supranatural, yaitu pewahyuan Allah tentang perjanjian dan tentang nubuatan Mesias, Al-Masih diurapi, bukan Waktunya pengusap, habis, diusap. Itu kan kamu. Justin, waktunya Ya, habis. lanjut. Waktunya habis. Masa Al-Masih Oke, pengusap? Om Zuma. Oke, baik. Om Zuma ya. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khusus Quran. Ada perintah, ambillah Al-Quran. Coba, tunjukkan satu perintah dari Yesus. Ambillah kitab Lukas, ambillah kitab Yohanes, ambillah surah Paulus. Tunjukkan sampai kau mencret nana, kau tidak akan pernah menunjukkan itu. Ada legitimasi. Khusus Quran, ambil Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Coba, ada perintah dari sumber. Berarti ketika kemudian Rasul Muhammad SAW menyampaikan Quran, ada murid, ada sahabat yang menerima Al-Quran. Sekarang ketika Yesus menyampaikan firman, siapa muridnya yang menerima? Tunjukkan satu orang. Satu orang saja. Muridnya Yesus menerima firman dari Yesus, satu orang saja. Kalau ada, saya tutup channel saya. Meow. Anda dengan bangga mengatakan Al-Quran dikumpulkan. Subhanallah, ternyata Anda pun tahu Al-Quran dikumpulkan. Berarti ada upaya mengumpulkan segala firman yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Sekarang kapan itu firman-firman yang Yesus sampaikan dikumpulkan? Pingin nangis lupa nada. Kapan? Jadi ini karangan-karangan kitabmu itu sumbernya dari mana? Kapan dikumpulkan? Siapa yang kemudian berikan legitimasi bahwa itu firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan? Mana legalitas dari Yesus kepada kitabmu yang Anda banggakan itu? Mana? Tunjukkan. Sampai kau mencret 7 turunan, kau tidak akan pernah bisa menunjukkan. Anda dengan mengatakan Al-Quran dikumpulkan. Subhanallah. Berarti dihafalkan, dikumpulkan. Mantap sekali kitabnya orang Muslim. Sekarang itu kitabmu, kitab Yohanes, surah-surah Paulus, siapa yang memberikan legitimasi? Berapa tahun dituliskan 14 kitab itu? Om Zuma, waktunya habis. Om Zuma, Mencret. waktunya habis. Oke, Abang Justin mulai ya. Go. Baik Dinda Veronica dan Dinda Anak Allah dan Dinda Erban dan Om Bang Zuma, Om Zuma begini Om Zuma. Kau tadi bilang akan tutup channelmu. Kau tutup sekarang. Lihat ya. Nah. Kau
Om meminta bukti di mana ya para penulis kitab itu, murid Yesus menyaksikan sendiri. Ya Pak Erben, ya nanti bikin konten, Zuma akan menutup channelnya. Lihat, 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Nah, isapan jempol dari gua Hira terutama. Manusia nih, apalagi jin yang jadi malaikat katanya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah, malu aku mengatakannya, di surga nanti adalah, malu aku mengatakannya, ternyata mereka adalah saksi mata. Judar, kau tutup channelmu siang hari ini bro. Kau sudah menghasilkan duit banyak untuk kau beli mobil itu. Dari kafir Google, YouTube. Nggak usah meong-meong kau, ini waktu saya. Di stop waktunya nih, kurang ajar nih orang ini. Oke. Om Zuma. Jangan sabar, saya dengarkan kamu. Pencret kau sekarang ya. Sip. Kau tadi mengatakan tidak ada penulis yang memastikan saya bahwa punya. itu dari Yesus Kristus. Lihat, ada 12 rasul. Memangnya kau rasul cuma satu di gua? Siapa yang ada saksi? Nggak ada, goblok. Goblok, sorry. Maaf. Keceplosan. Jadi ada 12 rasul Yesus dan 70 murid. Tidak mungkin Petrus itu bohong. Tidak mungkin Yohanes bohong. Tidak mungkin, saksi-saksi mata jelas. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tuh. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami lihat. Kami lihat itu. Banyak itu. Di Lukas nih juga Theophilus yang mulia banyak yang telah berusaha menyusun. Artinya mereka tuh saksi bro, mendatangi saksi mata. Misalnya Lukas nih mendatangi Ibu Maria. Bunda Maria, dulu Yesus lahir di mana? Oh, lahir di Palungan. Oh, bukan di bawah pohon kurma. Dasar nabi palsu. Justin, Jelas. Kau tutup channelmu sekarang. Kau tutup channelmu. Kau diam. Dengarkan. Kau tutup channelmu. Dengarkan gurumu. Abang Justin. Dengarkan. Kau tidak berani tutup channelmu kau. 2 Petrus 1 itu bukan perkataan Yesus yang saya minta. Ngeles kau. Yang saya minta legitimasi dari Yesus untuk kepada pengarang kitabmu menuliskan sebuah kitab. Timernya dulu loh. Mana Lanjut lagi ya, lanjut ya. mana instruksi Yesus kepada Petrus? Mana? Ini dongeng yang kau bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi bohong. Di mana Yesus kemudian memberikan legitimasi kepada Petrus? Di mana? Tidak akan Anda temukan. Sedangkan Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Aku mau dong Yesus menyebut sekali aja kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Kisah Para Rasul. Saya dong rindu dong. Di mana Yesus menyebut Kisah Para Rasul? Aku rindu dong di mana Yesus menyebut surat-surat Paulus. Yesus berkata, dengarkanlah surat Galatia, Efesus. Nih mata saya cungkil kalau ada. Ayo, yang nantang saya, ayo mana? Nangis kan kalian kalau Al-Quran itu dihafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Sahabatnya juga ikut semua serentak. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Terus Petrus apa? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu. Loh, tapi dongeng yang kau sampaikan, buktinya yang menjadi sumber Yesus. Kok kamu bisa ngarang ilmu dari mana kau Petrus? Ilmu dari Yesus. Kapan Yesus memberikan ilmunya kepadamu? Tertulis di mana? Tertulis di gereja, Pak Suma. Oh gitu ya. Bye. Oke, waktunya habis Om Zuma. Ayo Abang. Oke. Tunggu sebentar. Saya host, tunggu sebentar ya. Bang Sum, Iya. saya mohon ya, kalau membaca, jangan dulu. Kalau baca ayat-ayat Alkitab, jangan tambah-tambahkan masukan Bang Suma. Nah, bagaimana dengan pengarang kitab Anda yang menambah-nambahkan firman Tuhan? Ayo. Nggak boleh kan menambah-nambahkan? Nggak boleh kan?
Kena kau. Dengerin dulu. Kena kau, kena. Hormati Tak boleh menambahkan. Nah, sekarang pengarang kitabmu itu menambah-nambahkan kata pengantar lah suka. Dengar dulu semua buta huruf idiot. Kena kau kan? Pengarang kitabmu menambah-nambahkan kan? Kena kau kan? Pas mau bicara, orang nggak punya sopan santun. Islam banget sih. Kamu ketika membaca ayat tadi, saya sudah mendengar dari tadi. Di akhir ayat itu kamu tambahkan katanya. Jangan tambah-tambah begitu. Dalam diskusi apa yang kamu bahas. Oke, kamu udah paham kan? Nggak boleh nambah kan? Nah, pengarang kitabmu itu apa itu yang dituliskan? Menambah-nambahkan semua yang ada di dalam kitabmu itu ditambah-tambahkan. Bukan dari Yesus. Kamu udah paham? Justin, kau udah paham? Ternyata nggak boleh nambah-nambahkan. Nah, pengarang kitabmu itu dapat ilmu dari mana? Saya tahu ada. Kalau host lagi ngomong saya diam. Nangis. Punya sopan santun sedikit dong. Hostnya kan yang punya room nih, lagi bicara, hormati. Dewasa sedikit lah, udah Semua ini jadi loh. Masa nggak dewasa? Siapa yang bicara sekarang? Bro Justin, silakan lanjutkan. Saya cuma tegur semua tadi ya. Jangan seperti itu. Nah, dengarkan itu Justin, nggak boleh nambah-nambah firman Tuhan katanya. Dengarkan. Sudah, Vero mau lanjut ini. Vero lanjut ya. Sekarang Abang Justin ya. Ya, sebelum dimulai saya ingatkan ya, kalau host lagi bicara jangan di waktu dulu ya. Host lagi bicara kamu diam. Itu beradab kau. Supaya kau kusadarkan dia Justin. Tidak perlu, kau tidak perlu menyerang-nyerang host. Someone asked the question, what is the oldest book in the Bible? Well, you would think that it is the book of Genesis. 2 menit cukup. Iya. Kalau sama Justin jangan panggil Om ya. Coba Panggil Bang aja. dicek dulu dong. Cuma live kan nggak di Oh YouTube? iya Ini kan Mas penting. Justin. Kalau nggak di live kan di YouTube-nya nggak usah Bro Justin. Oh iya. Oke. Harus live kan supaya orang tahu, supaya ketahuan Juma ini gimana, hasilnya sesuai nggak dengan datanya. Membawa data ya. Host. Udah, gak usah lama-lama, cepatlah. Biar Host. aku buat mencret kau. Host. Cepatlah. Sayang, Halo host. sayang, Iya, lagi makan. sayang. Hostnya lagi Maksud makan. aku gini Radio host. sayang. Jadi gini, supaya diskusinya Justin dengan Juma ini Dia berkelas, lagi makan. setiap ocehan, setiap perbicaraan harus bisa divalidasi data. Kalau nggak diturunkan. Kau harus buka, kalau nggak ada data diturunkan. Kalau nggak ada data ya, kau langsung kaget kau kan. Oke, harus live. Coba dicek dulu dasar teman-teman. umat Paulus. Debat by data. Nah, silakan. Harus berdasarkan data. Harus ada datanya ya. Ya, harus Oke, berdasarkan silakan. Menyanyi Ya, lah. dimulai Kak. Siapa duluan? Ya, nih? silakan, Mas silakan. Juma Anda atau- bicara, atau silakan. Mas Iya, Justin? saya duluan. Oke lah ya. Silakan. Singkat saja 1 menit Oke, aja mulai ya. ya. Oke. Oke, mulai. Oke, Vero Oke, izin ya, mulai. Abang Justin mulai ya, lawan Om Juma ya. Oke. Ya. Ya. Jadi begini, ya. host ya, Abang Justin akan bicara. Ini untuk Om Juma nih, ya, Om nih. Jadi begini, ada 2 hal. Pertama, yang ingin saya tekankan bahwa cara pandang Islam terhadap Qur'annya kami hormati. Kalau kalian memandang, setahu kami, kalian memandang dan meyakini, ya meskipun belum bisa membuktikan menurut saya, bahwa kitab suci itu made in sorga, dibuat oleh Allah dan diserahkan kepada Muhammad lewat perantara atau kurir, yaitu Jibril, pengantar, ya kan? Kami hormati itu, tetapi jangan paksakan kami juga harus seperti itu. Itu deritamu, bro. Jadi silakan buktikan sampai komen thread, nggak boleh ya. Sampai kiamat, kau membuktikan bahwa kitab itu turun dari surga gedebuk. Oke, baru kami percaya. Oh, betul ada kitab turun gedebuk. Mazmur, Torah juga turun gedebuk begitu. Silakan. Poin kedua, ya. Poin kedua. Saya ingin jelaskan Alkitab. Alkitab tidak seperti yang kau tanyakan itu. Pertanyaanmu nggak nyambung. Kau nanya tentang sambal, kita sedang bicara bukan sambal. Waktu. Ya silakan dikat saja kalau sudah. Masih ada 40 menit, jangan diganggu. 40 menit. 40 detik. Alkitab itu bukan kitab supranatural seperti kau itu turun gedebuk dibuat oleh Allah, tidak.
Kitab suci itu adalah tulisan-tulisan manusia sepanjang abad, menceritakan tentang apa yang mereka alami, tentang karya Tuhan Sang Pencipta. Kau tidak mungkin tahu itu. Makanya kitab suci itu berselarasan dengan sejarah, tidak berdiri sendiri. Sejarah mengatakan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kau nyatakan lahir di pohon pinang, pohon kurma di tanah Arab. Nggak nyambung, bro. Itu. Jadi kitab suci ini berisi tentang kesaksian. Terima kasih. Oke, baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dan semangat siang teman-teman Kristen. Ya. Tema kali ini adalah keotentikan kitab. Jadi Al-Quranul Karim itu disampaikan kepada umat Islam di Indonesia itu berdasarkan dari dua hal. Yang pertama, dilisankan, dihafalkan. Yang kedua, melalui tulisan. Mana duluan antara hafalan dengan tulisan? Nah, itu dulu yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen ini yang tidak pernah belajar tentang kodifikasi Quran. Jadi begitu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu seketika sahabatnya menghafalkan. Saya ulang, seketika sahabatnya menghafalkan. Lalu kemudian menuliskan. Yang pertama menghafalkan, kemudian menuliskan. Jadi sumber Al-Quran itu yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah tulisan. Jadi kita memiliki sumber daripada ayat kitab suci kita itu adalah hafalan. Jadi para sahabat ini menghafalkan Quran. Nah, itu dulu yang menjadi poin. Sementara Bible, Yesus itu penerima firman. You don't need to be great to make something. But you have to start making something to be great. Make a mark. Make art. Make your mark in art. Make attempts. Make mistakes. Make breakthroughs. Make it for you, for them, for everyone. Make it evocative, Provocative. powerful. Make spaces. Make connections. Make communities. Make something. Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman yang diterima Yesus ini tidak ditambahi, tidak dikurangi oleh Yesus. Apa menurut Yesus pengakuannya? Diterangkan oleh pengarang, ya wartawan ya maksud saya, penulis yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus memberikan segala firman. Berarti sumber firman adalah Yesus. Satu. Kaidah yang digunakan oleh Yesus adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Yesus tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Oke, silakan. Habis. Abang Justin. Oke, Dinda Veronica dan Dinda Anak Allah dan Om Zuma, Abang Justin akan menanggapi ya. Oke. Mudah sekali ya. Tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan dua hal. Saya minta intinya kau buktikan bahwa kitab suci itu turun dari langit, tapi kau menyebut kodifikasi. Loh, saya minta data yang mengkodifikasi itu Muhammad, bukan Utsman. Kenapa harus Utsman yang mengkodifikasi? Dan dari buku yang saya baca tadi, itu yang dikumpulkan bukan penghafal, tapi penghafal beserta